Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Rumi. Di ruang yang sunyi, ruang tempat kita kembali memeriksa hati, mendengarkan nafas, dan mengenal suara jiwa yang sering hilang di tengah hiruk-pikuk dunia. Di perjalanan hidup ini, kita tumbuh di tengah dunia yang selalu meminta kita untuk bercerita. Dunia yang memaksa kita membuka pintu hati kepada siapapun. Bahkan ketika pintu itu belum layak dibuka, kita dibesarkan dengan anggapan bahwa semakin banyak kita berbagi, semakin ringan beban hidup. Tapi para sufi mengajarkan sesuatu yang berbeda. Tidak semua yang terjadi dalam hidupmu layak diketahui dunia. Ada hal-hal yang seharusnya disimpan rapat dalam dada. Bukan karena kita sombong, bukan karena kita anti-sosial, tetapi karena jiwa manusia memiliki wilayah-wilayah suci yang jika dibuka sembarangan bisa merusak arah perjalanan hidup kita sendiri. Manusia modern sangat mudah untuk bercerita. Kita punya media sosial, kita punya circle, kita punya sahabat curhat, kita punya tempat pelarian. Tapi ada satu hal yang sering kita lupakan. Tidak semua orang yang mendengarkan itu berniat baik. Tidak semua telinga ditakdirkan mampu memahami kedalaman isi hatimu. Para sufi berkata, hati adalah istana, tidak semua tamu boleh masuk. Ada yang masuk dengan niat baik, membawa cahaya. Ada pula yang masuk membawa kegelapan, membawa rasa iri, dengki, dan bisikan yang halus, tapi bisa merusak fondasi hidup seseorang tanpa kita sadari. Coba tengok perjalanan hidupmu sendiri. Berapa banyak rencana yang gagal setelah kau ceritakan? Berapa banyak luka yang justru semakin dalam setelah kau buka kepada orang yang salah? Berapa banyak amal baik yang terasa hambar karena terlalu cepat diumbar dan tidak lagi murni? Berapa banyak kebaikanmu yang berubah menjadi penyesalan hanya karena salah orang mengetahuinya? Sobat Rumi, dalam jalan spiritual kita diajak untuk mengenal 3 lapis diri. Diri yang tampak di mata manusia, diri yang tersembunyi, dan diri yang hanya Allah yang tahu. Semakin dalam seseorang masuk ke jalan batin, semakin sedikit ia berbicara. Semakin matang seseorang, semakin tenang ia menyimpan rahasia. Karena kedewasaan bukan tentang banyaknya kata, melainkan kedalaman diam. Itulah sebabnya banyak mursyid dan guru-guru sufi selalu mengingatkan muridnya, jika kau ingin hidupmu kuat, kuasailah diam. Jika kau ingin jiwamu terjaga, kuasailah rahasia. Diam bukan kelemahan, diam adalah tameng. Diam adalah pagar bagi takdirmu. Diam adalah cara untuk menjaga energi, niat dan masa depanmu dari mata-mata yang tidak selalu bersih. Di dunia psikologi modern pun, hal ini terbukti. Semakin sering seseorang mengumbar rencana, semakin kecil peluang rencana itu terwujud. Oversharing bukan tanda keberanian, melainkan bentuk pelarian emosional yang membuat kita kehilangan kontrol terhadap hidup kita sendiri. Dan ketika para sufi bicara tentang rahasia, mereka tidak sedang berbicara tentang menipu atau menyembunyikan kebenaran. Tidak, mereka berbicara tentang adab, tentang menjaga agar sesuatu tumbuh pada waktunya, tentang melindungi jiwa yang masih rapuh, tentang menjaga hal-hal yang suci, agar tidak tercampur dengan energi yang kotor. Malam ini, atau kapanpun Anda mendengarkan ini, mari masuk ke sebuah perjalanan yang lebih dalam. Perjalanan mengenal 5 rahasia hidup yang tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Rahasia yang jika kau jaga, hidupmu akan tenang. Rahasia yang jika kau pelihara, jiwamu akan kuat. Rahasia yang jika kau pahami, kau tidak lagi mudah dipengaruhi dan tidak lagi mudah diruntuhkan oleh kata-kata orang lain. Setiap rahasia akan membuka pintu kesadaran yang berbeda. Setiap penjelasan akan mengajakmu melihat hidupmu dari sudut pandang yang selama ini mungkin terlupakan. Karena para sufi percaya, perjalanan menuju kedalaman jiwa dimulai dengan keberanian untuk menjaga apa yang tidak boleh dibocorkan. Mari kita mulai dengan rahasia pertama. Sobat Rumi, rahasia pertama yang paling ditekankan oleh para sufi adalah rencana hidup yang belum terwujud. Apapun bentuknya, cita-cita, impian, target rezeki, perjalanan spiritual, bahkan rencana kecil sekalipun, para sufi mengatakan, apa yang masih menjadi benih, jangan kau buka kepada angin. Karena angin itu tidak selalu lembut, kadang datang membawa badai
yang bisa mematahkan tunas kecil sebelum sempat tumbuh. Di dunia batin, rencana itu seperti biji. Ia butuh tempat yang hangat, gelap dan tenang. Ia butuh waktu untuk mengakar sebelum menembus tanah dan terlihat oleh dunia. Jika terlalu cepat dikeluarkan, akar itu tidak sempat menguat. Dan sesuatu yang tidak sempat menguat mudah sekali patah. Sobat Rumi, berapa banyak mimpi kita yang runtuh bukan karena tidak mampu, tapi karena terlalu sibuk memberitahu orang lain sebelum waktunya. Ketika sebuah rencana masih lembut dan rapuh, komentar orang lain, sekecil apapun, bisa mematahkan keberanian kita. Kadang bukan kata-katanya yang menyakitkan, tetapi energi di baliknya. Keraguan, rasa iri atau ketidakpercayaan. Dalam dunia psikologi, hal ini sudah lama terbukti. Pengumuman terlalu dini membuat otak merasa seolah-olah tugas sudah seperempat selesai, sehingga motivasi menurun. Ia memberikan rasa puas palsu. Padahal perjalanan belum dimulai, para sufi melihatnya lebih dalam lagi. Mereka percaya bahwa setiap rencana punya energi niat, dan energi itu hanya kuat ketika disimpan. Rumi berkata, "Jangan buka pintu yang masih kau bangun. Dunia tidak tahu bagaimana menjaganya." Ada orang yang membuat rencananya buyar hanya karena satu kalimat. Misalnya, "Kamu yakin bisa?" "Jangan terlalu mimpi." Atau, "Kayaknya itu nggak mungkin deh." Dan kalimat-kalimat seperti itu masuk pelan-pelan seperti racun yang merusak rasa percaya diri. Padahal mereka tidak tahu apa yang Allah siapkan untukmu. Mereka tidak tahu seberapa dalam keinginanmu. Mereka tidak tahu betapa keras doamu. Dan kadang, mereka sengaja membuatmu ragu karena mereka tidak ingin melihatmu melampaui apa yang mereka capai. Sobat Rumi, salah satu alasan terbesar mengapa rencana harus dirahasiakan adalah karena orang-orang yang kau ceritakan belum tentu menginginkan hal yang sama untukmu. Ada yang mendengarkan hanya untuk menilai. Ada yang tersenyum tapi hatinya tidak suka. Ada yang seolah memberi semangat, tapi sebenarnya mendoakan agar kau gagal, karena itu membuat mereka merasa lebih baik. Di jalan sufi, rencana hidup bukan sekadar hal duniawi, tetapi bagian dari takdir yang harus dijaga dengan kesadaran. Mereka mengajarkan, jika ingin sesuatu menjadi nyata, jagalah ia dengan diam. Diam adalah benteng, diam adalah fokus, diam adalah doa dalam bentuk lain. Ketika rencana disimpan rapat di dalam batin, kita bekerja lebih tenang, lebih lurus, lebih ikhlas, dan tidak memikirkan penilaian siapapun. Kita hanya fokus pada Allah yang Maha mengatur takdir, bukan pada manusia yang suka mengomentari. Rencana yang dirahasiakan juga membuatmu bebas dari beban ekspektasi. Tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang menghakimi, tidak ada yang membandingkan. Kau berjalan setahap demi setahap, hanya bersama dirimu dan Tuhanmu. Dan percayalah Sobat Rumi, ketika rencanamu tumbuh dalam sunyi, ketika akarnya kokoh, ketika kau telah bekerja dalam diam, maka pada saat ia tumbuh ke permukaan, tidak ada lagi yang mampu merobohkannya. Karena ia bukan lagi mimpi rapuh, ia sudah menjadi takdirmu. Disinilah para sufi mengajarkan keseimbangan. Bekerjalah dalam diam, tunjukkan hasilnya ketika sudah matang. Seperti bunga yang tidak pernah mengumumkan bahwa ia akan mekar, tapi ketika saatnya tiba, seluruh dunia memperhatikannya tanpa ia meminta. Dan begitulah seharusnya hidup dijalani. Sobat Rumi, rahasia kedua yang dijaga oleh para sufi adalah luka terdalam dan kesedihan yang paling pribadi. Di zaman sekarang kita diajarkan untuk curhat, untuk berbagi beban, untuk melepaskan perasaan dengan cara menceritakannya kepada orang lain. Tidak salah, tetapi para sufi mengingatkan satu hal yang lebih halus. Tidak semua telinga layak untuk mendengar luka yang paling dalam. Tidak semua dada memiliki keluasan untuk menampung kesedihan orang lain. Dan tidak semua hati diberi kemampuan untuk memahami kedalaman cerita yang sedang kita bawa. Ada luka yang justru semakin sakit ketika diceritakan. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu sedang membuka bagian paling halus dari jiwamu kepada orang yang tidak mampu menjaganya. Sobat Rumi, cobalah mengingat kembali hidupmu. Berapa banyak cerita sedih yang menjadi lebih berat setelah kau ceritakan? Berapa banyak isi hatimu yang akhirnya dijadikan bahan penilaian, bahan gosip,
atau bahkan bahan candaan. Berapa banyak orang yang kau percaya ternyata tidak memeluk ceritamu, melainkan menggunakannya untuk menilai siapa dirimu. Para sufi mengajarkan bahwa luka batin itu seperti sumur yang dalam. Jika engkau membuka sumur itu kepada semua orang, banyak yang akan menjatuhkan batu-batu kecil ke dalamnya. Dan setiap batu itu menimbulkan riak baru, mengacaukan air yang tadinya tenang. Kesedihan batin bukan untuk semua orang, karena ada jenis manusia yang mendengarkan bukan untuk memahami, melainkan untuk membandingkan. Ada yang mendengarkan untuk merasa unggul. Ada yang mendengarkan untuk menyimpan senjata jika suatu hari membutuhkannya. Dan ada yang mendengarkan tapi tidak punya kapasitas untuk menerima rasa sakitmu. Sehingga yang kau dapat hanyalah respons datar, dingin atau bahkan meremehkan. Ketika itu terjadi, luka tidak sembuh. Ia justru semakin dalam. Dalam psikologi modern, ini disebut emotional invalidation, sebuah kondisi ketika perasaanmu diabaikan atau tidak diakui yang membuat luka menjadi berlipat ganda. Para sufi dengan kebijaksanaannya sudah memahami hal ini jauh sebelum ilmu psikologi ada. Mereka mengatakan, jika hatimu retak, sembunyikan retaknya dari manusia. Tidak semua orang membawa lem, sebagian membawa palu. Ada pula alasan spiritual yang lebih tinggi. Dalam tradisi sufi, luka adalah panggilan khusus antara hamba dengan Tuhannya. Luka adalah bentuk pendidikan batin. Luka adalah surat rahasia dari langit yang isinya hanya dapat dimengerti oleh jiwa yang dijadikan tujuan. Jika surat itu kau tunjukkan kepada sembarang manusia, maknanya menjadi kabur, dan bisa jadi kau kehilangan pelajaran yang sedang ditanamkan Allah melalui pengalaman itu. Sobat Rumi, kesedihan terdalam bukan untuk diumbar. Kesedihan terdalam adalah untuk diperbincangkan dengan Allah, dituliskan dalam doa malam, dan diletakkan di antara hela nafasmu saat bersujud. Di sana ia akan menemukan obatnya. Di sana ia akan menemukan maknanya. Di sana ia akan pelan-pelan berubah menjadi cahaya. Ingatlah satu hal, ada air mata yang menguatkanmu, bukan karena kau ceritakan kepada manusia, tetapi karena kau simpan sebagai dialog rahasia antara dirimu dan Rabbmu. Lalu kapan kita boleh bercerita? Para sufi menjawab, ceritakan hanya kepada orang yang mampu menjaga hatimu seperti ia menjaga hatinya sendiri. Itu jarang, sangat jarang. Dan jika engkau menemukannya, itu bukan teman biasa. Itu adalah amanah dari Allah. Sobat Rumi, luka terdalam bukan untuk dibagi kepada dunia. Biarkan ia menjadi pengalaman batin yang mengajarimu keteguhan, ketenangan, dan kedewasaan. Karena pada akhirnya, hanya dari luka yang dijaga dengan penuh adab, jiwa manusia bisa tumbuh menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sobat Rumi, rahasia ketiga yang dijaga sangat kuat oleh para sufi adalah amalan dan hubungan pribadi seseorang dengan Allah. Bukan berarti kita tidak boleh berbagi inspirasi atau ilmu, tetapi ada batas yang halus, batas yang menjaga, agar hubungan spiritualmu tetap murni dan tidak tercampur energi manusia. Para sufi selalu mengingatkan, amalan paling kuat adalah yang hanya diketahui oleh engkau dan Allah. Mengapa? Karena setiap ibadah yang dilakukan secara diam-diam memiliki cahaya yang tidak dimiliki oleh ibadah yang diumbar. Saat manusia lain tidak mengetahuinya, amalan itu menjadi hubungan langsung antara hamba dan Rabb-nya, tanpa tepuk tangan, tanpa pujian, tanpa penilaian. Sobat Rumi, ada amalan yang hilang nilainya hanya karena terlalu mudah diceritakan. Ada malam-malam doa tahajud yang kehilangan kehangatannya hanya karena kita ingin dilihat sebagai orang yang taat. Ada sedekah yang retak pahalanya hanya karena kita ingin mendapat pengakuan. Rumi berkata, apa yang kau lakukan karena Allah, simpanlah di tempat yang hanya Allah yang tahu. Ini bukan tentang merahasiakan kebaikan, melainkan menjaga kemurnian hatimu. Karena ketika niatmu berubah sedikit saja, dari ingin dekat dengan Allah, menjadi ingin dilihat baik oleh manusia, amalan itu kehilangan ruhnya. Para sufi memahami sifat hati manusia, bahwa ia sangat mudah tergelincir, bahwa sedikit pujian bisa membuat kita merasa lebih tinggi, bahwa sedikit pujian bisa membuat kita lupa bahwa amalan itu milik Allah, bukan milik ego. Dan ketika ibadah berubah menjadi panggung, ketika sedekah menjadi alat untuk mendapat hormat, ketika ketaatan berubah menjadi citra, maka yang hilang adalah hubungan intim seorang hamba dengan Rabb-nya. Sahabat Rumi,
Ada dimensi spiritual lain yang dijaga para sufi. Mereka mengatakan bahwa ketika sebuah amalan diumbar, energinya bisa tercemar oleh pandangan orang lain. Iri, dengki, komentar sinis, atau bahkan kekaguman berlebihan, semua itu dapat mengganggu keikhlasan yang sebelumnya begitu jernih. Dalam tradisi sufi, hubungan seseorang dengan Allah adalah rahasia tertinggi, lebih tinggi dari harta, rencana, atau luka. Karena hubungan itu adalah inti kehidupan spiritual. Ia adalah cahaya yang membentuk arah hidupmu. Ia adalah kekuatan yang menggerakkan langkahmu. Dan ketika hubungan itu diumbar terlalu bebas, ia bisa berubah menjadi sesuatu yang mekanis, bukan lagi sesuatu yang hidup. Para sufi mengajarkan, apa yang kau kerjakan di hadapan Allah, cukup Allah yang mengetahui. Karena Allah tidak membutuhkan laporanmu kepada manusia. Allah tidak memerlukan pengumuman. Setiap sujud, setiap air mata, setiap sedekah kecil, setiap zikir lirih di malam buta, semua dicatat olehnya dengan sempurna, walau tidak satu manusia pun mengetahuinya. Ada orang yang hidupnya diberkahi bukan karena ibadahnya terlihat, tetapi karena ada amalan-amalan rahasia yang tidak pernah keluar dari bibirnya. Ada doa-doa panjang yang ia sembunyikan seperti harta karun. Ada sujud-sujud yang tidak diketahui keluarga atau sahabatnya. Dan dari amalan-amalan tersembunyi itulah Allah menurunkan ketenangan, kemudahan, dan cahaya hidup. Sobat Rumi, amalan rahasia bukan berarti antisosial. Amalan rahasia adalah adab. Adab seorang hamba kepada Rabb-Nya. Adab untuk menjaga agar ibadah tetap suci dari ego dan pamer. Karena jika amalanmu kau jaga, Allah yang akan menjagamu. Jika ibadahmu kau sembunyikan, Allah yang akan mengangkatmu. Jika hubunganmu dengan Allah kau jaga dalam diam, Allah yang akan menampakkan hasilnya dalam hidupmu, tanpa kau harus menceritakan apapun. Dan begitulah jalan para sufi. Mereka dikenal bukan karena banyak bicara tentang ibadah, tetapi karena cahaya ibadah itu terpancar dari cara mereka hidup. Sobat Rumi, rahasia yang keempat yang dijaga para sufi yaitu tentang aib dan kelemahan. Ada satu pesan yang sangat tegas dari para sufi, namun sekaligus sangat lembut ketika menyentuh hati kita. Jangan sekalipun membuka aib dan kelemahanmu kepada sembarang orang. Karena bagi para sufi, aib itu bukan untuk ditunjukkan tetapi untuk diperbaiki. Kelemahan itu bukan untuk diumbar, tetapi untuk dijaga agar tidak membuka pintu fitnah, iri hati, dan penilaian manusia yang sering kali keliru. Sufi berkata, orang yang mencintaimu akan menutup aibmu, dan orang yang membencimu akan menggunakannya sebagai senjata. Itulah sebabnya, rahasia keempat ini adalah peringatan agar kita berhenti membagikan sisi rapuh kita kepada orang yang tidak layak menerimanya. Karena manusia melihat dengan mata, bukan dengan hati. Ketika engkau menceritakan kelemahanmu, engkau berharap dipahami. Tetapi tidak semua orang punya keluasan jiwa untuk mengerti. Sebagian hanya akan menilaimu, sebagian lain akan mengingatnya, dan ada pula yang menyimpannya sebagai peluru suatu hari nanti. Para sufi mengingatkan, tidak semua telinga diciptakan untuk mendengar luka yang sama. Karena aibmu adalah amanah dari Allah. Aib bukan untuk dipamerkan. Jika Allah sudah menutupnya, maka jangan engkau sendiri yang membukanya kembali. Setiap kali engkau membuka kelemahanmu pada orang yang salah, engkau sedang merobek tirai penjagaan Allah atas dirimu. Sufi berkata, Allah menutupi aibmu di hadapan manusia, maka tutup pula ia dari penilaian manusia. Karena yang memahami luka terdalammu hanyalah Allah. Ada luka-luka tertentu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, yang tidak akan benar-benar dipahami manusia, meskipun mereka mengangguk dan berkata, aku mengerti. Ada beban-beban batin yang terlalu suci untuk diletakkan di hati manusia yang fana. Para sufi memilih diam bukan karena tidak punya cerita, tetapi karena mereka hanya mempercayakan kelemahan itu kepada Allah, Sang Penjaga segala rahasia. Karena hidupmu akan lebih tenang ketika tidak semua orang tahu segalanya tentangmu. Semakin sedikit yang orang tahu, semakin damai hidupmu. Semakin banyak yang engkau simpan untuk dirimu dan Allah, semakin kecil celah mereka untuk menyakitimu.
Para sufi mengajarkan ketenangan itu tumbuh dari ruang-ruang yang tidak dijamah oleh mata manusia. Karena setiap kelemahan bisa menjadi kekuatan, asalkan tidak diumbar. Kelemahanmu menyimpan peluang besar untuk bertumbuh. Tetapi syaratnya satu, engkau memprosesnya sendiri bersama Allah, bukan menjadikannya konsumsi publik. Biarkan kelemahan itu menjadi guru rahasia yang membimbingmu. Biarkan ia menguatkanmu dari dalam, tanpa sorotan mata siapapun. Sobat Rumi, rahasia yang kelima. Di antara semua rahasia hidup yang dijaga para sufi, yaitu kebaikan yang dilakukan secara diam-diam, adalah salah satu yang paling mereka muliakan. Karena bagi para pencari jalan batin, kebaikan yang disembunyikan memiliki cahaya yang lebih terang dibanding kebaikan yang diumumkan. Ia bagaikan lilin di dalam hati, menerangi tanpa suara, menghangatkan tanpa sorotan siapapun. Pertama, karena kebaikan yang tersembunyi adalah bentuk ibadah yang paling jujur. Para sufi percaya, ketika engkau berbuat baik tanpa ingin dilihat, tanpa ingin dipuji, tanpa mengharap terima kasih, maka di sanalah ketulusan paling murni bermula. Mereka berkata, kebaikan yang diketahui Allah lebih berharga daripada kebaikan yang disukai manusia. Setiap amal yang kau sembunyikan menjadi saksi antara dirimu dan Allah. Tidak ada yang lebih indah daripada amal yang tidak tercampur oleh ego. Kedua, karena kebaikan yang diumbar sering hilang nilainya, bukan salah ingin dihargai. Namun ketika kebaikan diumumkan, disebarkan atau diceritakan, tanpa sadar egomu ikut duduk di sana, ikut berbicara, ikut mengambil bagian. Para sufi mengingatkan, jika kebaikanmu membuatmu merasa lebih baik dari orang lain, maka itu bukan lagi kebaikan. Kebaikan diam-diam menjaga hati tetap rendah, yang melatih jiwa untuk memberi tanpa merasa lebih mulia. Ketiga, karena diam-diam menyelamatkanmu dari penyakit ria. Ria itu halus, ia merayap tanpa kita sadari. Ia bisa muncul dari satu pujian kecil, dari satu komentar, dari satu pujian lembut yang membuat hati berbunga. Sufi berkata, ria adalah pencuri yang merampas pahala tanpa suara. Tetapi ketika engkau beramal tanpa siapapun tahu, tidak ada yang bisa dicuri karena hanya Allah satu-satunya saksi. Keempat, karena kebaikan rahasia menumbuhkan kedekatan spiritual dengan Allah. Dalam sunyi itu, dalam sembunyi itu, engkau merasakan hubungan yang berbeda, lebih intim, lebih dalam, lebih lembut, seolah-olah engkau berkata, ya Allah, aku melakukan ini karenamu. Tidak ada mata lain yang melihat, tidak ada telinga lain yang mendengar. Para sufi mengatakan, amal yang tersembunyi lebih cepat naik ke langit, karena ia lepas dari beban penilaian manusia. Kelima, karena kebaikan diam-diam membuat jiwa tenang dan ringan. Rasanya ada kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Saat engkau membantu seseorang tanpa nama, menyisihkan sebagian rezekimu tanpa identitas, atau melakukan sesuatu hanya agar seseorang tersenyum tanpa mengetahui siapa pelakunya, itu membuat batinmu lapang, membuat hatimu merasa terhubung dengan rahmat Allah yang luas. Sufi berkata, Allah mencintai hamba yang memberi tanpa ingin dikenal. Keenam, karena kebaikan diam-diam melatihmu menjadi manusia yang lebih dalam. Di zaman sekarang, ketika semua hal ingin diunggah, diumumkan dan ditunjukkan, diam menjadi jalan sufi yang sulit, namun sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan rohani. Kebaikan yang tidak diumbar menjauhkan jiwa dari kebutuhan untuk selalu terlihat. Ia mengajarkan bahwa yang penting bukan siapa yang tahu, tetapi siapa yang menerima amal itu, yaitu Allah. Ketujuh, karena suatu hari kebaikan itu akan kembali kepadamu dengan cara yang tidak terduga. Para sufi meyakini, kebaikan yang engkau tanam sembunyi-sembunyi akan tumbuh menjadi perlindungan Allah yang tidak tampak. Ia akan hadir saat engkau jatuh. Ia akan menolongmu pada hari engkau tidak berdaya. Ia akan menjadi cahaya di kuburmu kelak. Sufi berkata, setiap amal rahasia menjadi tangan tak terlihat yang menuntunmu menuju kebaikan yang lebih besar. Sobat Rumi, dari 5 rahasia yang para sufi jaga, kita belajar satu hal penting. Tidak semua hal dalam hidup ini layak dibagikan kepada telinga manusia. Ada hal-hal yang jika dibicarakan justru merusak kedamaianmu. Ada sisi-sisi hidup yang jika dibuka
membuat jiwamu melemah. Dan ada pula anugerah yang jika diumumkan terlalu cepat bisa hilang berkahnya. Para sufi mengajarkan bahwa sebagian perjalanan batin kita harus tetap menjadi rahasia antara diri kita dan Allah. Agar hati tetap utuh, pikiran tetap jernih dan jiwa tetap kuat menghadapi kehidupan, kita menjaga rencana kita agar tidak hilang kekuatannya. Kita menjaga luka kita agar tidak dimanfaatkan orang yang salah. Kita menjaga aib kita karena Allah telah menutupi, dan kita menjaga kebaikan kita agar tetap tulus, tetap suci, tetap ringan. Pada akhirnya, semua ini adalah latihan untuk membangun kedewasaan spiritual. Kedewasaan untuk memilih mana yang pantas dibagikan dan mana yang lebih baik disimpan dalam ruang sunyi batinmu. Sobat Rumi, jika pembahasan ini membuat hati lebih damai dan tenang, silakan tulis di komentar "Aku siap menjaga jiwaku". Biarkan komentar itu menjadi komitmenmu, doa kecilmu, dan langkah baru untuk hidup yang lebih bijak. Terima kasih sudah menemani perjalanan batin ini hingga akhir. Semoga apa yang kita renungkan malam ini membuka pintu-pintu kesadaran baru dalam hidupmu. Semoga Allah menjaga setiap rahasia baik yang kau simpan, melapangkan hatimu, dan menuntun langkahmu menuju kedamaian yang sesungguhnya. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya, tetap jaga jiwamu, tetap jaga hatimu, dan tetaplah berjalan dengan rendah hati dalam bimbingan cahayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.